Emang lu siapanya Loli sih? Mang Asep paham nggak sih? Sama literasi kuasa hukum itu seperti apa batasannya? Jangan-jangan memang tidak paham. Yang namanya safe house hanya orang-orang tertentu. Hola netizen yang tercinta, pengacara Fadel Bajideh Razman Nasution menyiapkan serangan balik untuk Nikita Mirzani. Ia melaporkan Nikita Mirzani ke polisi terkait dugaan penelantaran anak. Razman juga ingin memastikan rumah aman yang ditempati Laura benar di bawah naungan KPAI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keluarga Fadel Bajideh juga menyiapkan serangan balik untuk Nikita Mirzani. Mereka juga melaporkan Nikita Mirzani terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini buntut langkah hukum Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh. Harusnya kalau dia di safe house, kita tahu siapa sekarang yang berada di safe house itu, Mak. Harus ada perwakilan KPAI, sampaikan dong, ya kan? Yang kedua penyidik, kalau memang ada penyidik. Yang ketiga lembaga independen, misalnya yang kita lihat salah satunya lembaga perlindungan anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mau Laura yang USG, mau Laura yang kasih ke Fadel dan keluarganya memberitahu si pengacaranya, ini permasalahan bukan masalah USG-nya atau diserahkan sama siapa. Yang dipermasalahkan kenapa dipublikasikan. Nah, kalau pihak pengacaranya lepas tangan dan mengatakan yang nyuruh publikasikan itu keluarganya si Fadel, pertanyaannya, buat apa ada pengacara kalau seandainya tindakan yang dilakukan masih saja tidak lebih baik alias blunder? Kalau keluarganya Fadel tidak mengerti tentang hukum, wajar karena mereka tidak belajar hukum. Tetapi kalau orang yang katanya pengacara tapi tidak mengerti masalah hukum, biarpun kamu mau lempar batu sembunyi tangan, ini yang suruh, ini yang bikin, saya cuma disuruh ngomong, kenapa kamu publikasikan? Itu aja pertanyaannya, jangan diputer-puter. Rasman, perasaan ada yang kurang kalau misalkan dia tuh belum membuka IG dari Mimi gitu ya. Mana nih kita mau lagi begitu. Pengennya kayak update terbarunya katanya si Laura udah meminta maaf kepada Mimi gitu guys, dan dia sudah mulai menyesali perbuatannya, katanya begitu. Ini sebenarnya gue mengganggu pikiran gue tuh begini, kalau sampai ya ini kasus udah selesai gitu ya, misalkan tuh Adel itu udah dibui gitu kan, gue takutnya begini, begitu dibui keluar lagi tuh anak mau lagi gitu, amit-amit jabang babu gitu. Gue takutnya di situ. Ada nggak yang punya ketakutan begitu? Ini kalian harus tahu ya gitu. Ini tuh bukan lawyer yang baik. Kenapa? Karena dia itu tidak mau disalahkan dan dia malah menyalahkan kliennya sendiri. Dia bilang itu bukan urusan gue. Gue mendapatkan itu dari klien gue. Tapi kan lu yang konferensi pers. Kan lu yang menunjukkan itu ke publik. Jadi bisa jadi lu bisa kena cuy gitu. Walaupun yang memutuskan nanti ya jelas ya guys, pengadilan. Terus satu lagi ya, dia itu kan waktu pas di awal memperkenalkan tuh ya orang di ruangan itu ya. Perkenalkan ini si A, si B, si C, si D, si E gitu ya, gelarnya itu 2 gitu, S2, SHMH, SHMH, SHMH gitu kan. Tapi liatin deh gesture dari orang-orang ini diperkenalkan sama dia. Semuanya tuh pada nunduk, malu kali ya? Apa gimana? Kayaknya sih malu deh. Semoga gak malu ya, dan semoga kalian itu dibayar berlimpah ruah gitu kan. Karena kan klien kalian loh, bukan orang sembarangan, orang berada gitu loh. Kan katanya bapaknya yang punya saham gitu kan di People's Coffee. Belum lagi ya jangan adu gitu sama si konten kreator ini gitu. Jadi seharusnya kalian tuh mendukung dong klienmu, gimana sih gitu. By the way itu kantor di Epicentrumnya udah dibayar belum? Harusnya udah dibayar ya. Udah apa belum sih? Nah ini buat kalian semua juga ya, yang mana kalian itu besok seperti gua terkapar di tempat tidur gitu, atau mungkin kalian gabut gitu kan, lagi gabut.
Kalau gue karena emang gue sakit guys. Jadi buat kalian yang ada acara besok gitu ya, coba acaramu itu diberesin dulu. Siap-siaplah kalian duduk di depan TV, kalian tunggu, kalian pilihlah itu ya, siapa konten kreator yang akan live streaming. Gue cuman gak sabar aja sih. Ini tuh udah salah banget gitu. Udahlah, terkodel-kodel dari kemarin tuh udah gak nongol tuh udah oke gitu kan. Dia udah gak ada story kan. Sebelumnya story berapa kali tuh ya, I love you, I love you, I love you gitu kan. Terus sekarang udah gak ada story sama sekali. Ya tiba-tiba dia aja konferensi pers terus salah-salahin. Coba gimana rasanya kalau misalnya kalian itu punya pengacara seperti Rasman, yang mana dia itu ngelempar kesalahan ke kalian, bukannya malah ngebelain kalian, malah dijorokin loh. Dan ini ya, kalau misalnya masih ada nih orang yang mau pakai dia gitu ya, jujur nih gue gitu, dengan segala drama hidupnya dia, orang itu gue jamin pasti hanya ingin mencari sensasi, dan dia akan pasti dapat itu sensasi. Ya mungkin kalau kau perempuan ya nenek, maksudku kau relakan nenekmu gitu loh, ya kan. Kita tunggu besok. Gak sabar. Emang lu siapanya Loli sih? Keluarga bukan, saudara bukan, orang tua bukan, asisten rumah tangganya bukan. Kenapa lu yang rempong sih? Bang Asep paham gak sih sama literasi kuasa hukum itu seperti apa batasannya? Jangan-jangan memang tidak paham. Yang namanya safe house hanya orang-orang tertentu yang memang bisa in charge. Bahkan anggota keluarga pun tidak semuanya bisa in charge. Nah lu siapa Mang Asep? Katanya ahli hukum, pakar hukum, tapi kok kagak paham-paham. Makin hari kok makin gagal paham. Kayaknya otaknya si Mang Asep keselak biji nangka, soalnya kagak paham-paham. Nih gue kasih paham ya. Yang namanya safe house, tempatnya saja terkadang dirahasiakan. Hanya orang-orang tertentu saja dan perwakilan dari pihak tertentu saja yang mengetahuinya dan bisa berinteraksi dengan orang yang bersangkutan. Bahkan anggota keluarga saja mungkin hanya 1-2 orang saja yang bisa berinteraksi. Bahkan itu pun di waktu tertentu saja, dalam kondisi tertentu, situasi tertentu, melihat keadaan dari yang bersangkutan. Nah lu siapanya Loli Mang Asep? Kok kepo bener dengan keberadaan Loli? Kok kepo bener dengan safe house-nya Loli? Kok kepo bener dengan keadaan dan lain sebagainya berkaitan dengan Loli? Kok kepo bener? Sadar diri. Lebih baik Mang Asep fokus saja dengan klien yang sedang ditangani. Fokus saja. Kalau memang hobinya untuk klarifikasi, untuk press conference, ya lakukan saja sepuas hati. Tidak perlu mengurusi yang bukan urusannya. Ya, ada batasan-batasan tertentu yang seharusnya disadari oleh Mang Asep. Ya, emaknya lu kepoin, sampai liburan emaknya lu kepoin juga. Lolinya lu kepoin, sampai chefosnya lu pun mau kepoin juga. Terus omnya Loli lu kepoin juga, bahkan lu mau campurin juga. Wow, mendingan lu kepoin klien lu yang katanya iman dan akidahnya tebal. Lu kepoin nih, seberapa tebal iman dan akidah dari klien lu. Kan kata beliau yang notabene bapaknya, iman dan akidahnya kan tebal. Mending lu kepoin yang tebal-tebal, karena lu kan punyanya imut-imut dan tipis. Paham kan? Paham lah ya.